Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Fauzi Hadiana, NRP 15 2018 019. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas pemrograman game, yaitu diantaranya canvas, health bar, masking, kemudian minimap, energi, clock, dan main menu. Yang pertama saya akan jelaskan adalah pembuatan kanvas untuk health bar. Di sini saya sudah membuat kanvas pada scene awal, yang dimana kanvas ini bertujuan untuk menempatkan health bar ini, kemudian selanjutnya nanti ada minimap dan clock. Nah, pada kanvas pertama ini sebetulnya hanya baru health masking dan energy masking. Nah, untuk health masking dan energy masking ini menggunakan aset dari ini baru yang health bar ini yang terpisah atau masuk pada sambungan dari robot atau cyborg. Jadi di dalamnya itu ada masking health dan kemudian energi, dan ini untuk bordernya. Kemudian ini icon karakter. Nah, untuk health bar ini bisa langsung drag and drop. Saya buat dulu health masking menggunakan image, kemudian sisanya ini yang ini energy masking juga, dua-duanya image. Nah, untuk energy masking ini saya tempatkan pada center dan disesuai ini yang diperlukan. Saya menempatkannya pada kiri pojok bawah, kemudian energinya ini untuk middle left, pivotnya juga. Nah, untuk helper juga sama. Kemudian untuk hasil jadinya seperti berikut. Ada di kiri pojok bawah headbar dan namanya energi. Nah, selanjutnya ke minimap. Nah, minimap ini dia menggunakan sama ya, minimap masking kemudian minimap border untuk menempatkan minimapnya. Tapi ini ada tambahan mana ya? Nah, ini minimap kamera. Jadi si minimap kamera ini mengikuti, saya tempatkan pada sebentar. Saya tempatkan di atas player agar bisa mengikuti arah playernya ada di mana. Oh iya, untuk minimap ini satu lagi ada pada enemy juga. Nah, ini mungkin yang sekarang akan menjelaskan tentang minimap terlebih dahulu. Jadi si minimap ini yang pertama membuat dulu kamera sesuaikan dengan atasnya player, dan selanjutnya pada minimap ini masukkan minimap border, dan pada minimap ini disesuaikan atau pada minimap kamera. Nah, ini dimasukkan player agar bisa mengikuti player. Untuk codingannya itu dia masuk ke, nah ini minimap sendiri. Jadi dia punya script sendiri. Jadi dia transform dari komponen player. Nah, ini si posisinya itu mengikuti pada player tersebut. Player itu ada di mana sih, dan si kamera ini menyambung ke minimap kamera seperti itu. Kita coba saja langsung. Nah, jadi ini yang di, nah ini sebelah sini. Jadi dia akan tersambung ke kamera yang atas, minimap kamera seperti itu. Untuk minimap segitu. Mungkin untuk yang selanjutnya itu sekaligus dengan enemy, saya mungkin ini lupa masukin. Ini dia masuk ke, sebentar, enemy mana ya enemy. Nah, ini enemy itu dia masuk juga ke energi.
Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang energi dan sekaligus eneminya. Nah, yang pertama enemy dulu. Mungkin enemy ini dia punya eh, komponen berupa cube dan kemudian untuk enemy iconnya itu quad. Nah, untuk si render ininya, enemy-nya, dia itu menggunakan enemy namanya dan enemy icon itu si quadnya. Nah, dia itu bisa dapat dari sorry. Nah, ini enemy icon ini di drag kepada enemy icon Pak. Nah, di sini settingan out dan albedo-nya itu diganti oleh enemy icon. Nah, untuk enemy icon sih tidak ada tambahan coding. Jadi hanya memperlihatkan bahwa di mapnya saat player bergerak pada minimap pun terlihat bahwa ada enemy berupa cube di sini seperti itu. Kita kita langsung saja lihat. Nah, di sini di minimap ini ada dot merah yang berarti ini adalah enemy. Nah, selanjutnya setelah enemy itu baru ke energi. Nah, energi itu butuhnya apa saja? Nah, ini energi masking ini disesuaikan dengan script yang akan kita pakai. Nah, ini untuk si energi ini menggunakan HUD Manager. Jadi langsung saja ke scriptnya. Si HUD Manager ini menggunakan mengambil dari pergerakan player dari nah ini speed jalan dan speed lari. Dia mengambil pergerakan itu dan masuk ke HUD Manager. Intinya untuk energi ini dia mengambil kecepatan player baik itu lari ataupun berjalan. Jadi saat pada lari itu dia akan terkuras energinya dan saat berjalan energinya akan tercharge. Nah, untuk variabelnya seperti berikut. Kemudian untuk ini energi drain terlebih dahulu ya. Jadi saat berlari itu dia akan ke energinya akan berkurang untuk ini. Nah, selanjutnya untuk update energinya ini jika saat dia itu berjalan seperti itu. Dan di-update seperti biasa energi drain dan update energi. Tetapi untuk input XZ-nya ini dia mengambil dulu pergerakan player seperti yang saya tadi jelaskan bahwa kecepatan kemudian input outputnya itu diambil dari gerakan player ini. Kita contohkan. Nah, untuk contoh kali ini dia misalnya langsung berlari, energi yang warna kuning ini dia terkuras, tetapi saat berjalan energinya akan bertambah seperti itu untuk energi. Nah, selanjutnya untuk clock ini berfungsi sebagai sebentar 2D canvas. Nah, ini clock ini berfungsi sebagai menunjukkan time sesuai yang diatur pada EnviroSky Manager, tepatnya time and location control. Nah, di sini saya memulainya itu dari jam pukul 15 atau 3 sore, minitnya 0 dan secondnya 8. Ini juga di nolkan juga bisa. Untuk ini menggunakan canvas clock, yaitu sebenarnya ini canvas clock itu dari teks UI dan teks. Nah, seperti itu kita atur clock ini menjadi 000, fontnya mau bagaimana bebas. Dan untuk scriptnya itu dia punya script sendiri. Scriptnya itu tidak sendiri, jadi scriptnya itu menyambung ke HUD Manager. Nah, HUD Manager ini cukup sedikit ya, cukup simpel. Jadi dia itu seperti biasa public text time. Jadi agar bisa dimasukkan agar bisa masuk coding time.
di sini. Nah, ini dan memilih clocknya dari ini kanvas. Dan ini, nah ini. Jadi kita tadi yang sesuai di saya bilang untuk update. Jadi fungsinya itu update time, kemudian mengambil hours dan minutes dari Inverus Sky. Kemudian ini kita membuat variabel baru untuk memasukkan minutes dan hour-nya. Jadi jika hour yang ini, sebentar. Nah ini, nah ini, jika hour-nya itu lebih dari 0 dan kurang dari 10, ternyata saya coba-coba ini codingnya, dia itu mendeteksi si ini, si apa ya, ukuran teksnya, jadi bukan bukan apa ya, bukan jam yang aslinya 24 seperti itu, dan ini juga langsung jika ukurannya sampai 10 dia akan masuk si ini, nah si hour ini, kemudian ditambah 0 agar depannya itu ada 0 juga jika dimulai dari waktu 12 malam atau sampai 12 siang, sampai 10, berarti 10 siang. Nah, untuk minusnya juga sama. Jadi saya sudah coba-coba 60 menit, kirain saya seperti itu, ternyata itu untuk teksnya gitu. Nah, ini juga sama ditambah 0 agar depannya itu ada nolnya. Nah, langsung ini di update-nya itu dia time.txt-nya ini game hours ditambah, nah ini titik dua ini, kemudian game minutes-nya yang ini. Game hour yang ini, game minutes yang ini ya, seperti itu. Dan selanjutnya seperti biasa di update. Kita coba. Nah, untuk jamnya ini sama ya. Jam dan menitnya ini 15, menitnya 15 sama. Kemudian menitnya juga mengikuti minutes. Ya, untuk jam ini clock ini mengikuti Enviro Sky Manager seperti itu. Untuk clock sudah selesai. Selanjutnya untuk main menu. Nah, main menu ini berfungsi sebagai mungkin menu pertama sebelum masuk ke game ini. Jadi untuk menu ini dia scene baru. Nah, ini main menu. Ya, oh, saya save dulu. Nah, ini main menu. Saya menggunakan kanvas baru dan yang pertama ini scene baru. Kemudian di dalamnya itu ada kanvas saja. Nah, kanvas ini isinya logo ini contoh pemrograman game, kemudian button, isinya juga ini teks. Seperti itu, jika di play maka akan seperti kanvas biasa. Nah, seperti ini. Mungkin kedepannya akan ada tambahan, bila klik ini akan masuk ke scene yang main menu ini. Eh, scene yang sampel scan yang saya buat sebelum-sebelumnya. Nah, masuk ke sini. Mungkin sekian untuk presentasi tugas saya. Untuk ini enemy itu tadi belum dimasukkan sini, mungkin ada keterangan di atasnya saja. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.